Halo saudara, balik lagi sama aku Den Grady. Nah oke, langsung aja di video kali ini aku mau bahas tentang mending pilih mana sih antara Honda CBR 250 RR SP yang memiliki harga tertinggi atau varian paling tinggi, ini sekitar 77 jutaan on road Jakarta sana, atau Kawasaki Ninja ZX 25R versi ABS, dimana ABS ini versi tertinggi juga ya, yang memiliki harga 113 jutaan lah ya on road Jakarta sana juga. Jadi sebelumnya memang kurang fair ya, atau kurang apple to apple buat membandingkan kedua motor ini. Jadi walaupun sama-sama 250 cc, tapi kedua motor ini memiliki konfigurasi mesin yang berbeda. Jadi CBR dia memiliki konfigurasi mesin 2 silinder segaris, sedangkan ZX dia memiliki konfigurasi 4 silinder segaris. Nah jadi memang walaupun sama-sama 250 cc kurang fair juga kalau dibandingin keduanya. Tapi memang banyak juga ya orang-orang yang membandingkan kedua motor ini, jadi antara ZX 25R sama CBR 250RR SP. Terus kenapa orang-orang membandingkannya dengan CBR 250RR SP, padahal di kelas yang sama yaitu 250 cc 2 silinder ada lainnya juga, yaitu Yamaha R25 sama Kawasaki Ninja 250 2 silinder. Nah kalau menurut pengamatanku, karena CBR 250 RR SP ini untuk saat ini adalah yang terbaik di kelasnya, yaitu 2 silinder 250 cc, baik secara fitur dan power. Jadi fiturnya lengkap ya, ini CBR 250 RR SP ini dia sudah memiliki suspensi upside down dari Showa, kemudian assist slipper clutch, kemudian quick shifter dan lain sebagainya. Kemudian untuk power juga paling gede di kelasnya yaitu 41 PS. Sedangkan di Kawasaki Ninja ZX 25R ini dia memiliki power yang terpaut cukup jauh di atas CBR 250, yaitu powernya sekitar 51 PS. Nah jadi memang sebenarnya kurang fair ya membandingkan dua motor ini. Cuman memang menarik buat membahas mending pilih mana, jadi kau mending antara CBR 250 RR SP atau Ninja ZX 25R. Nah jadi ini semua adalah murni opini pribadi, pendapat pribadi, dan pengamatan pribadi. Jadi tiap orang bisa setuju, bisa enggak. Nah jawabannya adalah tergantung. Nah tergantungnya dari mana? Nah jadi yang pertama, kalian bisa pilih Honda CBR 250 RR SP ini kalau kalian yang pertama adalah seorang speed freak atau penggila kecepatan, dimana biasanya seorang speed freak itu nggak peduli soal suara ataupun tampilan, jadi benar-benar murni kalian penggila kecepatan, kalian bisa pilih CBR 250 RR ini. Kok bisa? Karena dengan selisih harga yang terpaut sekitar 30 jutaan lebih ya, kalian bisa upgrade performa dari CBR 250 RR ini, entah kalian ganti knalpot atau ECU racing atau setting lain sebagainya. Nah aku yakin dengan dana selisih tadi 30 jutaan lebih, kalian bisa bikin performa dari CBR 250 RR ini melebihi ZX 25R standar. Nah perlu digarisbawain ZX 25R standar ya, kalau sama-sama oprekan ya beda lagi ceritanya. Jadi selisih uangnya bisa dialokasiin buat bikin nambah performa dari CBR 250 RR ini. Nah itu yang pertama kalau kalian seorang speed freak. Yang berikutnya adalah kalau kalian nggak pengen ribet. Nah maksudnya apa? Jadi ribet di sini lebih ke arah perawatan ya. Jadi perawatan 2 silinder ini ya bisa dibilang lebih mudah dan lebih murah dibandingin perawatan dari 4 silinder. Ya sebagai contoh, seandainya busi CBR 250 RR ini mati, kalau nggak pengen pincang kalian harus ganti dua-duanya. Sedangkan di ZX 25 kalau satu mati, kalian kalau nggak pengen pincang harus ganti 4. Nah pastinya lebih mahal juga dibandingin kalau ganti 2. Kemudian kapasitas oli juga berbeda pastinya, dimana biayanya juga pasti beda, kemudian biaya servis dan lain-lain sebagainya. Ya intinya perawatan 2 silinder lebih mudah dibandingin 4 silinder kayak gitu ya. Begitupun juga
merawat satu silinder lebih gampang sih daripada 2 silinder. Nah, jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau memang dana kalian cukup buat beli CBR 250 RR SP. Jadi dengan 77 jutaan di versi termahal dari CBR 250 RR ini, yaitu versi SP, kalian bisa dapat fitur yang nggak ada di ZX 25R, yaitu ABS, kemudian quick shifter, kayak gitu ya. Sedangkan di Kawasaki Ninja ZX 25R ini harga termurahnya itu sekitar 96 jutaan order Jakarta sana. Ini kalian nggak bisa dapetin ABS sama quick shifter. Kalau seandainya uang kalian memang cukup buat ambil CBR 250 RR dan pengen ngerasain fitur-fitur yang aku sebutan tadi, kalian bisa ambil ini motor kayak gitu. Jadi mungkin itu ya alasannya buat kalian kenapa harus ambil CBR 250 RR. Yang berikutnya, kalian bisa ngambil Kawasaki Ninja ZX 25R. Jadi alasan yang pertama, kalian memang cari suara. Jadi memang suara 4 silinder ini beda banget ya sama 2 silinder atau bahkan 1 silinder. Jadi suara 4 silinder ini benar-benar padat, benar-benar rata, enak banget didengar. Buat kalian yang pecinta otomotif terutama roda 2, pastinya suara 4 silinder itu bagikan musik deh di telinga kalian. Jadi yang kalian cari memang benar-benar suara. Jadi memang kalau di jalan lagi jalan gitu ya, apalagi kalau RPM-nya bisa teriak sampai 17.000 RPM, itu suaranya melengking banget. Terus kalau lagi di lampu merah, lagi idle gitu, jamin deh orang-orang pasti noleh karena memang suaranya itu merdu banget kalau menurutku. Kemudian kalian nggak pedulin soal performa. Kenapa kok bahas performa? Padahal dia lebih tinggi tenaganya dibandingin CBR, dan memang ada ya di YouTube dua orang joginya saling gantian. Jadi diadu antara CBR 250RR sama ZX 25R ini. Hasilnya pada adu track, CBR 250RR ini tertinggal dari ZX 25R. Tapi jangan lupakan juga kalau di kisaran harga di range harga yang terendah ZX ini, yaitu 96 jutaan, kalian bisa dapetin Mugi second yaitu ER6N ataupun Ninja 650 yang mana harganya sekitar 60-70 jutaan, yang powernya itu lebih gede. Nah, tapi soal suara itu memang nggak bisa didapetin di 4 silinder. Nah, jadi kayak gitu. Yang pertama, kalian memang cari suara. Yang berikutnya, kalian pengen sensasi Mugi, yaitu 4 silindernya tadi. Kemudian ada fitur-fitur lainnya lagi ya, yaitu di versi ABS, yaitu quick shifter, kemudian riding mode, kemudian sama ABS. Tapi kalian nggak pengen overpower. Jadi sebelum munculnya ZX 25R ini, kalau kalian pengen 4 silinder, minimal kalau yang asli dari ATPM, minimal itu kalian harus beli 600 cc seperti ZX6R, kemudian Yamaha R6 kayak gitu, dimana selain harganya juga lebih mahal, itu powernya juga overpower kalau buat harian atau macet-macetan kayak gitu. Jadi terlalu menyentak ya kalau 600 cc powernya terlalu gede. Nah, kalau kalian nggak suka kayak gitu, kalian bisa ngambil Ninja ZX 25R, dimana kalau menurutku masih oke lah ya buat harian. Jadi suaranya dapat, fiturnya dapat, cuman nggak terlalu overpower kayak gitu. Kemudian yang ketiga, kalian bisa pilih Kawasaki Ninja ZX 25R ini kalau kalian nggak mau terbebani sama pajak barang mewah. Nah, karena memang di Indonesia sini di atas 250 cc itu bisa terkena pajak barang mewah. Jadi pajaknya itu kalau nggak salah 20 atau 30% gitu, aku lupa. Jadi memang pajak tahunannya pastinya juga lebih mahal ya. Sedangkan ZX 25R ini dia 250 cc, tepatnya 249 sekian gitu atau 248 sekian. Jadi dia nggak terkena pajak barang mewah, dan pajak tahunannya pun aku yakin sih ini kayaknya masih di bawah 1 jutaan. Kayaknya lo ya. Jadi nggak terlalu mahal juga pajaknya.
Nah, jadi mungkin itu sih alasan-alasan kenapa kalian mending pilih Honda CBR 250 RRSP atau Kawasaki Ninja ZX-25R. Jadi jawabannya kalau menurut pendapat pribadiku adalah tergantung ya. Jadi di luar desain ya, yang dimana desain ini memang tiap orang pasti beda-beda, nggak bisa dipaksain ya. Jadi mungkin itu aja sih, sesuai selera, kebutuhan, dan kemampuan kantong masing-masing kayak gitu. Jadi mungkin itu aja sih buat vlog kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Oke, and get ready. Dadah.